Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Wulandari dengan NIM 211030121686. Di sini saya ingin mengerjakan tugas perkotaan yang dimana judulnya populasi lansia yang terlantar. Di sini ada pengertiannya ya, yang dimana tunawisma merupakan orang miskin yang tidak memiliki rumah yang biasanya tinggal di taman kota, pinggir jalan, tenda, atau tempat-tempat yang disediakan oleh lembaga sosial dan gereja. Masyarakat yang menjadi tunawisma bisa dari semua lapisan masyarakat seperti orang miskin, anak-anak, masyarakat yang tidak memiliki keterampilan, petani, ibu rumah tangga, pekerjaan sosial, tenaga kesehatan profesional, serta ilmuwan. Beberapa dari mereka menjadi tunawisma karena kemiskinan atau kegagalan sistem pendukung dari keluarga mereka sendiri. Di sini juga ada faktor-faktornya ya, yang dimana faktor penyebab munculnya terjadinya tunawisma itu ada kemiskinan, yang dimana kemiskinan dapat memaksa seseorang menjadi gelandangan karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak, serta menjadi pengemis sebagai pekerja. Yang kedua, tingginya pendidikan. Seseorang dengan pendidikan rendah akan sangat sulit mendapatkan sebuah pekerjaan. Pada umumnya, tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga, di sini ada keluarga. Hubungan keluarga yang tidak memiliki harmonis atau dengan keluarga broken home membuat mereka merasa kurang perhatian, kenyamanan, dan ketenangan sehingga mereka cenderung mencari kebebasan, belas kasih, dan ketenangan dari orang lain. Di sini ada yang keempat ya, yang dimana umur yang semakin rentan serta kemampuan fisik yang menurun, membuat seseorang lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kelima, cacat fisik. Kondisi fisik yang tidak sempurna membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan. Kebanyakan seseorang memiliki cacat fisik memilih menjadi tunawisma untuk dapat bertahan hidup. Yang keenam, rendahnya keterampilan. Keterampilan sangatlah penting dalam kehidupan. Dengan keterampilan seseorang dapat memiliki akses produksi. Pada umumnya, gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntunan pasar kerja. Di sini ada yang ketujuh, yang dimana masalah sosial budaya. Faktor sosial budaya mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan. Yang pertama, rendah harga diri. Rendahnya harga diri kepada sekelompok orang mengakibatkan mereka tidak memiliki rasa malu untuk meminta-minta. Yang kedua, sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk berubah. Yang ketiga, kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Di sini ada faktor lingkungan, yang dimana menjadi gelandangan dan pengemis dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang mendukungnya. Yang kesembilan, letak geografis. Kondisi wilayah yang tidak dapat diharapkan potensi alamnya membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mengalami kemiskinan dan membuat masyarakat harus meninggalkan tempat tersebut untuk mencari peruntungan lain. Akan tetapi, keputusan untuk pindah ke kota lain lebih buruk keadaannya. Oleh karena itu, ia lebih memilih menjadi pengemis, memperburuk keadaan. Maaf. Oleh karena itu, ia lebih memilih menjadi pengemis sehingga kebutuhan hidupnya sedikit terpenuhi dengan uang hasil meminta-minta. Yang ke-10, di sini ada lemahnya penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Selama ini, penanganan yang telah nyata dilakukan adalah razia, rehabilitasi dalam panti panti sosial. Kemudian setelah itu dipulangkan ke tempat layanannya, ke tempat asalnya. Pada kenyataannya, penanganan ini tidak membuat efek jera bagi mereka sehingga satu saat mereka akan kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis. Di sini ada sistem aduan lansia terlantar atau maaf, di sini ada inovasi sistem aduan lansia terlantar.
Sistem aduan lansia terlantar merupakan layanan aduan yang diciptakan sebagai respon terhadap kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, lanjut usia terlantar dapat mengakses pelayanan kesejahteraan sosial PPSLU. Si adult merupakan pengembangan dari pelayanan pendekatan awal yang berfokus pada penjaringan informasi atau aduan serta penjangkauan atau asesmen lanjut usia terlantar dalam memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial PPSLU. Pelaksanaan si adult meliputi pembuatan form pengaduan online, penerap- penerapan atau respon atau jawaban terhadap aduan paling lambat 1 kali 24 jam sejak aduan diterima, penjangkauan atau asesmen kasus lanjut usia terlantar ke lapangan. Layanan aduan si adult berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah aduan kasus lanjut usia terlantar yang dijangkau oleh PPSLU. Masyarakat dapat menyampaikan aduan kasus lanjut usia terlantar melalui forum pengaduan online. Aduan tersebut akan direspon oleh petugas paling lambat 1 kali 24 jam sejak aduan diterima. Petugas hal ini Kemudian, petugas hal ini pekerja sosial profesional akan menjangkau atau mengasesmen kasus tersebut ke lapangan, sehingga dapat diputuskan tindak lanjut atas kasus tersebut dengan mempertimbangkan urgensi masalah di lapangan dan kemampuan layanan kesejahteraan sosial lanjut usia pada PPSLU. Dalam jangka pelaksanaan layanan aduan si adult, dilakukan monitoring dan evaluasi seminggu sekali, yaitu setiap hari Senin melakukan staff meeting. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut dipantau beberapa banyak aduan yang masuk dan ditentukan waktu dan petugas yang akan menjangkau aduan kasus tersebut ke lapangan. Selain itu, pada kegiatan staff meeting tersebut dilaporkan pula penjangkauan atau asesmen yang telah dilaksanakan. Layanan aduan si adult berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas respon PPSLU dan menjangkau kasus-kasus lanjut usia terlantar. Layanan ini berhasil meningkatkan jumlah penjangkauan kasus lanjut usia terlantar oleh PPSLU terhadap aduan masyarakat. Di sini juga ada ini ya, ada askepnya juga yang di mana pengkajian inti kasusnya wilayah Desa Lamo secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Batango, Kabupaten Banyuwangi terletak 5 km arah utara Kota Purwokerto. Desa Lamo terdiri dari 2 dusun, 4 RW dan terbagi menjadi 10 RT dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 80 kakak, 90 90 maaf 98 kakak. Terus Desa Lamo banyak mengalami perubahan ya. Ini eh, bangunan bangunan banyak yang terbengkalai dan tidak terurus sehingga menjadi seperti tanah kosong atau yang disebut dengan kebun karena tingginya tanaman liar yang tumbuh. Di sini juga ada demografik. Demografik jumlah populasi terlantar di Desa Lamo sebanyak 25 kepala keluarga dengan jumlah 145 jiwa. Di sini juga ada etnisitas. Warga di daerah ini berasal dari suku Jawa dan beberapa pendatang berasal dari suku Sumatera. Di sini juga ada nilai dan keyakinan. Mayoritas populasi terlantar beragama Islam, mempunyai 4 musola yang terbagi di setiap RT. Tidak terdapat budaya tahlilan ataupun pengkajian rutin. Nilai dan norma yang ada di masyarakat terbilang tidak begitu baik karena warga apatis, tidak gotong royong, dan tidak ada kegiatan masyarakat. Di sini juga ada subsistem yang dimana ada lingkungan fisik.
kondisi tempat tinggal hanya beralas terpal dan berpindah-pindah, keberhasilan lingkungan pemukiman kotor dan kumuh. Aktivitas yang dilakukan di luar rumah adalah memulung, pengemis, dan meminta makanan kepada warga desa. Pasokan air bersih didapat dari musola. Di sini juga ada pelayanan kesehatan, dan sosial, yang di mana layanan kesehatan dapat diakses 1 jam dari desa. Biaya dalam pelayanan kesehatan dapat menggunakan BPJS, namun hanya 12 orang dari jumlah populasi terlantar yang memiliki jaminan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan cukup lengkap, adanya posyandu dan posbindu, namun tidak adanya antusias masyarakat akan pelayanan kesehatan dan tidak memanfaatkan jaminan kesehatan. Di sini juga ada ekonomi ya, yang dimana ekonomi itu sebagai besar populasi terlantar bekerja sebagai pemulung dengan jumlah pendapatan 15 sampai 30 ribu per hari. Di sini juga ada transportasi keamanan, yang dimana transportasi mayoritas menggunakan kendaraan umum seperti angkutan umum. Nah, namun biasanya berjalan kaki. Jarak dari tempat tinggal ke fasilitas pelayanan kesehatan lumayan jauh, perlu sekitar 1 jam perjalanan. Di sini juga ada kayak politik dan pemerintahan, yang dimana dalam akses populasi terlantar pemerintah masih kurang memperhatikannya. Namun ada beberapa komunitas yang mendirikan rumah singgah untuk populasi terlantar. Di sini juga ada komunikasi, yang dimana bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan media informasi yang diterima melalui spanduk, poster, atau koran. Di sini juga ada pendidikan, yang dimana kurangnya pengetahuan akan masalah kesehatan yang dikarenakan rata-rata masyarakat populasi terlantar tidak bersekolah, dan ada yang putus sekolah. Di sini ada persepsi ya, persepsi masyarakat terhadap populasi terlantar. Ada sebagai masyarakat eh, yang merasa terganggu dan terusik dengan adanya populasi terlantar, tetapi ada juga yang menerima populasi tersebut. Hasil penelitian juga menemukan respon penerimaan dan rasa simpati masyarakat terhadap populasi terlantar. Terus di sini juga ada persepsi perawat pengkajian, yang dimana berdasarkan hasil observasi, dukungan pelayanan kesehatan serta masyarakat cukup dirasakan manfaat oleh populasi terlantar dengan memberi mereka sebagai rezeki. Perhatian dan simpati sudah dirasa cukup. Di sini ada diagnosanya ya, yang dimana diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada populasi terlantar. Yang pertama, gejala tanda mayor, subjektifnya nggak ada, objektifnya yang pertama menunjukkan terhadap perubahan status kesehatan. Yang kedua, gagal melakukan pencegahan masalah kesehatan. Yang ketiga, menunjukkan upaya peningkatan status kesehatan yang terminal. Di sini juga ada gejala dan tanda minornya, yang dimana subjektifnya tidak ada dan juga objektifnya. Yang pertama, gagal mencapai pengendalian yang optimal. Diagnosa keperawatannya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan D0099. Yang kedua, yang kedua gejala dan tanda mayor. Subjektifnya yang pertama menilai diri negatif, yang kedua merasa malu atau bersalah, yang ketiga merasa tidak mampu melakukan apapun, yang keempat meremehkan kemampuan mengatasi masalah, yang kelima merasa tidak memiliki kemampuan positif. Objektif. Yang pertama, enggan mencoba hal baru, dua berjalan menunduk, yang ketiga postur tubuh menunduk. Gejala dan tanda minornya itu subjektifnya yang pertama mengungkapkan keputusan, yang kedua sulit tidur, yang ketiga konsentrasi, yang terus di sini juga ada objektif, yang pertama kontak mata kurang, yang kedua berbicara pelan, yang ketiga sulit membuat keputusan, yang keempat lesu dan tidak bergairah, yang kelima ada pasif. Diagnosa keperawatannya harga diri rendah kronik.
dengan 0086. Yang ketiga, gejala tanda mayor. Subjektifnya menolak melakukan perawatan diri, objektifnya minat melakukan perawatan diri kurang. Yang kedua, tidak mampu mandi atau berhias secara mandiri. Gejala dan tanda minornya itu tidak tersedia dan dia apa namanya? Diagnosa keperawatannya itu defisit perawatan diri 0109. Yang keempat, gejala dan tanda mayornya itu subjektifnya tidak ada, objektifnya menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Gejala tanda minornya itu yang pertama menunjukkan perilaku berlebihan, yang kedua itu menjalani pemeriksaan. Diagnosanya itu defisit pengetahuan 0111. Di sini ada intervensinya ya, yang dimana diagnosa keperawatan komunitas perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan diagnosa 00188. Tujuannya itu setelah dilakukan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah perilaku kesehatan cenderung beresiko teratasi. Tujuan khususnya yang satu, meningkatnya perilaku hidup bersih pada masyarakat. Yang kedua, masyarakat mengetahui faktor-faktor penyebab dan faktor yang berkontribusi, faktor resiko, tanda dan gejala penyakit, komplikasi, strategi untuk meminimalkan penyakit. Yang kedua itu masyarakat dapat melakukan deteksi dini kesehatan dan memantau perubahan penyakit. Strategi. Di sini kan ada rencana kegiatannya yang dimana itu ada strategi pendidikan kesehatan, proses kelompokan, kemitraan, dan pemberdayaan. Kegiatannya itu yang pertama penyuluhan mengenai penyakit, tanda dan gejala penyakit, proses penyakit, komplikasi penyakit. Yang kedua penyebaran informasi melalui leaflet dan poster dan spanduk. Yang ketiga mengadakan seminar atau webinar untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyakit. Di sini juga ada membentuk kelompok dan berdiskusi mengenai penanganan masalah yang dialami. Dan juga membentuk kelompok dan berdiskusi mengenai tanda dan gejala yang dialami, membuat per grup populasi terlantar. Di sini juga ada bekerja sama dengan puskesmas untuk dilakukan screening, pemeriksaan berkala, dan sistem rujukan. Di sini juga ada bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk membantu dan fasilitas pada populasi terlantar. Bekerja sama dengan LSM untuk membantu dan pelayanan kesehatan pada populasi terlantar. Ada di sini juga ada memfasilitasi dan membuat program masyarakat peduli populasi terlantar. Di sini ada evaluasi yang dimana kriteria kognitif, psikom, psikomotor. Yang pertama itu evaluasi. Di sini kan ada kriteria, standar, dan evaluator. Untuk yang standarnya itu yang pertama meningkatkan pengetahuan klien masyarakat yang mengikuti penyuluhan. Yang kedua, meningkatkan atau memperbaikan sikap klien, keluarga, dan masyarakat sekitar. Di sini juga ada berjalannya program kesehatan pada komunitas dan juga terbinanya populasi yang terlantar yang melibatkan peran serta masyarakat. Di sini juga ada berjalannya program kesehatan pada komunitas. Teridentifikasinya faktor risiko penyakit pada populasi terlantar. Ada juga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu populasi terlantar. Untuk evaluatornya itu mahasiswa, kader, puskesmas, supervisor. Di sini yang kedua ya. Yang keduanya yang dimana harga diri rendah kronik dengan diagnosa 00119. Tujuan umum. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah harga diri rendah teratasi. Tujuan khususnya yang pertama meningkatkan konsep diri, yang kedua meningkatnya penilaian diri menunjukkan positif pada populasi. Terus strategi. Strateginya pendidikan kesehatan.
kemitraan, proses pengkelompokan. Terus di sini juga ada kegiatan ya, yang dimana kegiatan yang dimana memberikan penyuluhan mengenai konsep diri, harga diri, ideal diri, peran diri, citra tubuh, dan identitas diri. Yang kedua, penyebaran informasi melalui leaflet, poster, dan spanduk. Yang ketiga, mengadakan seminar atau webinar untuk meningkatkan pengetahuan mengenai konsep diri. Di sini juga ada lagi bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan konseling konsep dan harga diri pada populasi terlantar. Yang kedua ini membentuk kelompok dan berdiskusi mengenai penanganan masalah yang dialami, membentuk kelompok dan berdiskusi mengenai konsep diri. Di sini juga ada kriteria, yang dimana kriterianya itu kognitif dan psikomotor. Terus untuk standarnya untuk meningkatnya pengetahuan klien terkait konsep diri. Yang kedua itu meningkatnya konsep diri pada klien. Terus di sini juga ada transisinya masalah konsep diri pada klien di populasi terlantar. Di sini juga ada berjalannya program kesehatan pada komunitas. Meningkatnya eh, meningkat meningkatnya partisipasi dan konsep diri klien dalam kelompok. Di sini juga ada evaluatornya itu mahasiswa, kader, puskesmas, dan supervisor. Yang ketiga, yang ketiga itu yang dimana defisit perawatan diri. Diagnosanya 0109. Tujuan tujuan umumnya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah defisit perawatan diri teratasi. Tujuan khusus, yang pertama meningkatkannya minat perawatan diri pada populasi terlantar. Yang kedua, meningkatnya kemampuan populasi terkait perawatan diri. Di sini juga ada strateginya ya, yang dimana pendidikan kesehatan, kemitraan, pemberdayaan, proses kelompokan. Terus kegiatannya, kegiatan yang dilakukan itu yang pertama memberikan penyuluhan mengenai pentingnya perawatan diri, yang kedua penyebaran informasi melalui leaflet, poster, dan spanduk. Terus ada juga melakukan identifikasi kebiasaan perawatan diri bersama dengan puskesmas terdekat. Ada juga kerjasama dengan puskesmas dan masyarakat untuk menyediakan lingkungan yang terapeutik dan keperluan pribadi komunitas. Terus ada pembinaan dan pelatihan kader dan dalam upaya memberikan dukungan perawatan diri pada populasi terlantar, melakukan demonstrasi perawatan diri secara bersamaan pada populasi terlantar. Di sini juga ada ini ya, kriterianya kognitif psikomotor. Standarnya itu standarnya yang pertama meningkatkan pengetahuan klien masyarakat yang mengikuti penyuluhan, peningkatan atau perbaikan sikap klien, keluarga, dan masyarakat sekitar, dan juga teridentifikasinya kebiasaannya perawatan diri pada populasi terlantar. Terus tersedianya fasilitas dan lingkungan yang mendukung perawatan diri, dan juga adanya dukungan pada populasi terkait perawatan diri meningkat meningkat. Terus juga ada juga meningkatnya kebiasaan perawatan diri pada populasi terlantar. Dan yang keempat, di sini ada defisit pengetahuan tentang perilaku sehat, yang dimana diagnosanya 10111. Tujuan umum, yang dimana tujuan umumnya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 minggu, diharapkan masalah defisit pengetahuan tentang perilaku sehat teratasi. Tujuan khususnya yang pertama meningkatkan pemahaman serta kesadaran klien tentang pentingnya menjaga kesehatan dan pemeliharaan PHBS. Di sini juga ada strateginya yang dimana pendidikan kesehatan, proses kelompokan, kemitraan, pemberdayaan, dan juga di sini ada juga kegiatannya. Kegiatannya
Yang pertama itu penyuluhan mengenai penyakit, tanda dan gejala penyakit, proses penyakit, komplikasi penyakit. Yang kedua, penyuluhan mengenai PHBS dan juga pelatihan kader kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit PHBS. Kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Di sini juga ada kriteria yang dimana di sini ada kognitif dan psikomotor. Untuk standarnya, untuk standar, meningkatnya pengetahuan klien serta masyarakat yang mengikuti penyuluhan. Yang kedua, meningkatnya atau perbaikan sikap dan klien dan masyarakat sekitar. Meningkatnya upaya pengendalian penyakit dan PHBS, meningkatnya kualitas kesehatan populasi. Baik, segitu saja yang bisa saya paparkan presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Baik, saya akan tutup. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os.